Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Dia Safira dari FM20B. Di sini akan mempresentasikan tentang manajemen sebagai sistem dan penggolongan perusahaan. Yang pertama ada manajemen dan organisasi sebagai sistem. Menurut sistemnya yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, terbebas dan terikat dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem yang pertama ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku, lalu ada kesatuan dan kebersamaan, ada keterbukaan, lalu dapat ditransformasikan, lalu sifat ketergantungan antar bagian dan mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan itu ada dua. Yang pertama ada berdasarkan kriteria faedah, contohnya ada faedah elementer, dia itu contohnya ada ekstraktif sama agraris. Lalu ada faedah bentuk, dia itu industri atau kerajinan. Lalu ada faedah tempat dan waktu, contohnya ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, sama perusahaan pergudangan. Yang terakhir ada faedah jasa terhadap perusahaan orang lain. Itu contohnya kayak perusahaan perbankan sama perusahaan asuransi. Penggolongan perusahaan yang kedua itu berdasarkan yuridis ekonomis. Di sini ada banyak sekali contoh-contohnya. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah usaha yang tanggung jawabnya pada pribadi seseorang. Lalu ada usaha persekutuan, itu tuh kerjasama antara beberapa orang, contohnya seperti firma dan CV. Firma itu adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. Jadi semuanya bersama-sama. Lalu ada CV, itu tuh persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Lalu ada PT atau perseroan terbatas, itu PT itu berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki PT tersebut. Mendirikan PT itu menggunakan jasa notaris dan disahkan oleh Kemenhukman. Lalu ada koperasi. Koperasi adalah satu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi. Dia tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Lalu ada yayasan. Yayasan itu suatu jumlah modal yang didirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan itu tidak mencari laba. Bagi yayasan, mencari laba tergolong perusahaan. Lalu contoh selanjutnya adalah perusahaan negara. Perusahaan negara itu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu ada perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, sama perusahaan perseroan. Lalu ada beberapa jenis sekutu. Yang pertama itu ada general partner. Dia itu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Lalu ada special or limited partner. Dia bertanggung jawab pada modal, tapi tidak pada manajemen perusahaan. Lalu ada silent partner. Dia tidak aktif, tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Lalu ada secret partner. Dia itu aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Lalu ada dormant or sleeping partner, itu tuh tidak aktif dan tidak dikenal oleh publik. Ada senior partner, dia itu partner awal, modal besar, ikut juga memanajemen. Lalu ada junior partner, dia itu kebalikan dari senior partner. Lalu ada nominal partner, dia itu sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Next ada budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat itu adalah pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat
dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Contoh dari budaya perusahaan itu ada rasional, bersifat objektif, bersifat normatif, lalu sukses, produktif, dan inovatif. Korporat yang sukses dan berhasil mampu mengelola budaya baru, seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, jadi tidak hanya di jasmaninya saja. Lalu lebih banyak kerja akal pikiran dibanding kerja fisik, dan tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas yang tinggi. Lalu manajer itu seperti memberikan konsultasi bukan perintah, dan kompetensi keterampilan manajemen bukan kompetensi teknologi. 8 primer asas budaya baru. Yang pertama, ada asas tujuan, lalu ada asas empiris, ada asas konsensus, asas kesatban, yang kelima asas keunggulan, asas prestasi, asas keakraban, serta asas integritas. Efektivitas karyawan meliputi kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, lalu pemeliharaan karyawan itu baik, terus komunikasinya baik, terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas, karena yang pertama karyawan itu loyal, lalu nilai budaya menjadi pedoman perilaku, lalu berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Lalu yang keempat itu karena orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Lalu karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan, serta karyawan saling mendukung dan membantu. Lalu karyawan merasa dihargai dan adanya kebersamaan dan saling pengertian, serta budaya korporat itu sesuai strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi akan menyebabkan laba meningkat, harga pokok turun, hasil produksi mudah tersebar, harga jual dapat diturunkan karena murah, lalu banyak pembeli, kompetitif, dan waktunya efisien. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.